Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemilu 2024 segera dimulai. Siapakah calon legislatif pilihan Anda? Alhamdulillah hari ini saya diizinkan untuk mereview salah seorang caleg dari Partai Umat Dapil 3 Tambun Selatan. Siapakah dia? Siapakah beliau? Seperti apakah beliau? Mari kita review calon anggota legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suminta SSMM sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi, daerah pemilihan 3 Tambun Selatan, mewakili Partai Umat, berada pada nomor urut 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan saya SD-nya di Jatimulya 01, dilanjutkan ke MTS Al-Huda Rawasapi Bekasi, dilanjutkan ke SMA Islam Nur Al-Goji Cibitung, dan dilanjutkan S1-nya di Fakultas Matematika IPA Universitas Islam Asyafiah jurusan Biologi. Dan yang terakhir, pendidikan saya adalah S2 di Sekolah Tinggi IMI Jakarta, jurusan Manajemen Pendidikan. Pernah menjadi guru di MTS Al-Mulia Pengasinan Bekasi, dan juga pernah menjadi guru di SMP Nur Hidayah Jatimulya Bekasi, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala SMK Yapin Bekasi dan Kepala SMK Yapin 021, dan juga pernah menjadi Kepala Bidang Pendidikan dan SDM Sumber Daya Manusia Yayasan Pendidikan Islam Nur Hidayah. Dan untuk posisi sekarang ini, saya adalah Kepala SMP Insan Mutakin Islam School, sekaligus sebagai pengelola Pondok Pesantren Mahat Quran Insan Mutakin Islam School Setu. Pengalaman organisasi dimulai dari Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Universitas Islam Asyafiah, dilanjutkan menjadi Wakil Ketua Senat Fakultas MIPA Universitas Islam Asyafiah, dan juga pernah menjadi Ketua Biro Senat Universitas Islam Asyafiah. Dan untuk organisasi kemasyarakatan, pernah menjadi Ketua Karang Taruna RW 09 Jatimulya. Pernah menjadi Wakil Ketua Karang Taruna Desa Jatimulya, dan di kecamatan pernah menjadi Ketua PK atau KNPI Tambun Selatan. Di Kabupaten Bekasi pernah menjadi posisi Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Wakil Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi, dan pernah menduduki Ketua Badan Komunikasi Pemuda Koperasi Dekopidang Bekasi. Dan sekarang yang kami jabat adalah masih di posisi sebagai Ketua Divisi Dakwah Lariba Bekasi Raya. Gunakan akal sehat, kendalikan syahwat, insya Allah selamat. Oke, teman-teman semua yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan siapa Bang Suminta. Ya. Bang, ada lagi nih. Iya, ada Pak. Ada pertanyaan saya mau nanya, Bang. Oke. Bagaimana pandangan Abang dan sikap Abang sesama caleg internal partai maupun eksternal partai, Bang? Oke, jadi prinsip yang saya pegang tadi sesuai dengan prinsip saya, yaitu gunakan akal sehat, kendalikan syahwat, insya Allah selamat. Jadi pertama, di internal partai ada 8 calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil 3 Tambun Selatan. Maka dari 8 ini kita sama-sama untuk berkompetisi secara sehat, untuk membangun komunikasi secara baik, secara benar, untuk mendapatkan simpati di masyarakat bahwa kita partai baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Yang kedua, dengan calon-calon anggota DPR dari partai yang lain, dari yang akan berkompetisi di DPRD, calon anggota DPRD Tambun Selatan khususnya. Nah, untuk itu dengan prinsip yang tadi, bahwa silakan masyarakat memilih dengan kecerdasannya, dengan akal sehatnya, karena pemilu ini adalah buat kita semuanya. Maka jangan sampai
pesta demokrasi yang harusnya dilaksanakan dengan happy, dengan fine, kita sikapi dengan rasa cemburu, curiga, suujon dan sebagainya. Akhirnya selesai demokrasi kita malah bersakit-sakit hati dan sebagainya. Maka kita akan hilangkan cara pandang kita bahwa teman-teman yang berkompetisi di internal partai maupun eksternal partai adalah musuh politik. Dia adalah mitra dalam berpolitik hari ini. Tinggal kita berharap masyarakat pun tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan oknum-oknum yang menjegal partai A, melecehkan partai B, atau menyudutkan calon-calon anggota DPR yang berbau ras lah tentunya. Barangkali itu kita perhatikan. Jadi demokrasi ini, pesta demokrasi tanggal 14 Februari kita hadapi dengan happy dan sebagainya. Kita adalah saudara. Pastinya yang akan terpilih jadi anggota DPR adalah pilihan rakyat. Insya Allah akan baik kalau memilihnya dengan cara yang baik. Terima kasih Bang, sangat menarik sekali tadi penjelasan bahwa kita semua bersaudara dalam pesta demokrasi. Walaupun berbeda, visi misinya sama gitu ya. Oke Bang, selanjutnya Bang, gagasan apa dan langkah apa nih Bang yang Abang bawa untuk masyarakat dan Gen Z, ya, pemilih pemula sekarang ini dalam kontes pemilu 2024. Oke, jadi pertama cara pandang kita sebagai calon anggota DPRD itu melihat bahwa masyarakat Tambun Selatan khususnya dan masyarakat pada umumnya mesti diberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu. Karena pemilu adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bangsa dan negara. Nah, persoalannya adalah bagaimana pemilu itu menjadi hal yang baik yang direspon oleh positif masyarakat. Berarti kita tidak boleh menterminologikan masyarakat dari kelas bawah, atas dan sebagainya. Jadi kita anggap masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang itu. Untuk itu bagaimana saya pribadi membangun komunikasi dari kelas ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda yang aktif maupun yang tidak aktif. Karena program-program dari partai pada khususnya dan umumnya bangsa ini ya pasti sasaran adalah buat masyarakat. Jadi bagaimana kita harus membangun komunikasi dengan anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak tentang masyarakat umum, apa sih yang menjadi keinginan beliau untuk hari ini dan hari esok. Itu hal-hal yang kita lakukan. Terus gagasan apa yang layak kita perjuangkan untuk masa-masa yang akan datang dengan persoalan masyarakat Bekasi hari ini. Banyaknya kriminalitas, tingginya tingkat pengangguran, banyak masyarakat terjebak dengan rentenir dan sebagainya. Akhirnya usahanya bangkrut, kehidupan bermasyarakatnya pun tidak baik-baik saja. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menawarkan gagasan-gagasan yang insya Allah izinkan saya terpilih menjadi anggota DPRD. Pertama, saya adalah orang pendidikan, maka gagasan yang akan kami perjuangkan bagaimana meningkatkan pendidikan yang bermutu buat masyarakat. Nah, pendidikan yang bermutu itu adalah bukan hanya pendidikan melahirkan siswa-siswa yang hanya pintar akademik, tapi juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang baik. Intinya adalah bagaimana anak-anak muda, lulusan-lulusan SMP, SMK, bahkan perguruan tinggi bukan hanya pintar, tapi juga benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat hari ini banyak masyarakat meninggalkan substansi kehidupan yang bagaimana dia ingin membahagiakan dunia akhirat, yaitu bagaimana ke depan meningkatkan optimalisasi peran masjid dalam pendidikan. Jadi pendidikan berbasis masjid. Jadi masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bekasi harus didorong untuk menjadi pelayan-pelayan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan Qur'annya, pendidikan ubudiyahnya. Maka nanti diharapkan pemerintah harus hadir memberikan anggaran pembiayaan untuk pembiayaan manajemen masjid tadi. Itu. Jadi jangan sampai masjid berdiri tanpa bisa menjadi pendamping pendidikan masyarakat. Yang berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi umat
berbasis masjid. Jadi memang kenapa ini mesti diperjuangkan? Tadi banyak masyarakat berusaha bermuamalah terlibat riba. Kenapa terlibat riba? Karena nggak ngerti hukum fikihnya gitu. Maka kita berharap mereka-mereka yang usaha itu mesti dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan masjid. Jadi masjid diharapkan untuk didorong untuk membuat baitul mal atau dana-dana pinjaman yang akhirnya setiap konsumen masyarakat yang menjadi bagian dari jaringan pemberian tadi mesti ada pendampingan muamalahnya, sehingga diharapkan nanti usahanya berkah, ya kan? Kedua juga usahanya bisa memberikan kebahagiaan buat dunianya dan akhiratnya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana keberadaan masjid bisa menjadi pendamping ekonomi masyarakat. Nah, ekonomi masyarakat pun jangan meninggalkan masjid. Karena masjid ini adalah hal yang sangat penting sesungguhnya buat umat Islam. Tadi, tingkat kriminalitas yang tinggi, terjebak dengan rentenir, retaknya kehidupan berumah tangga dan sebagainya, bahkan terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena saya melihat tadi, kita hanya terjebak dengan infrastruktur yang dibangun dengan kemegahan-kemegahan, dengan mengabaikan pendidikan mentalitas masyarakat. Nah, karena saya seorang guru, aktivis masjid, saya merasa perlu memperjuangkan pada lini ini. Kenapa tidak bergerak dalam bidang-bidang misalnya penyediaan lapangan pekerjaan, pembantuan UKM dan sebagainya, terus mungkin kesehatan masyarakat. Yang jelas itu semuanya akan masuk pada wilayah itu nanti. Karena gini, orang akan sehat kalau dia akan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Gitu. Orang akan sehat kalau dia menggunakan pola hidup yang sehat. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana orang hanya dibantu, dia pengen pekerjaan, tapi pekerjaan yang dia dapat pun seharusnya diarahkan bagaimana pekerjaan yang tidak identik harus pabrik minded. Jadi orang dianggap nggak kerja kalau nggak di pabrik. Nah, makanya dagang adalah pekerjaan, jasa adalah pekerjaan. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya luas, tidak satu variabel. Kalau nggak kerja di pabrik, nganggur gitu. Nah, ini kan bahaya juga. Oke Bang, menarik sekali tentang masjid tadi itu. Oke. Yang jelas begini, bukan hanya itu program kita. Apa lagi Bang? Yang jelas begini, apa yang menjadi potensi di masyarakat, khususnya misalnya kegiatan olahraga yang ada di remaja masjid, kegiatan olahraga yang ada di masyarakat, baik bolanya, karatenya, silatnya, itu tetap kita akan fasilitasi, kita dorong agar kegiatan-kegiatan itu tidak hanya sekelas kampung, harus menjadi remaja-remaja yang memiliki potensi olahraganya itu menjadi prestasi yang bisa meningkat tingkat daerah bahkan mungkin nasional. Tentunya tentu dengan pendampingan tadi. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan kegiatan-kegiatan seni budaya masyarakat. Tetap kita akan dorong kegiatan-kegiatan seni dan budaya masyarakat itu, tapi tetap prinsipnya adalah jangan sampai kegiatan seni budaya masyarakat itu meninggalkan nilai-nilai kultur dan budaya masyarakat Kabupaten Bekasi gitu. Jangan sampai terjebak dengan budaya tapi mengarah kepada sekulerisme dan sebagainya. Karena tadi prinsip-prinsip yang kita ingin kita sesungguhnya, bagaimana kita selalu berpikir untuk akhirat. Jadi banyak pendampingan abang ya untuk dari tadi seni budaya, silat, olahraga, dan yang lain sebagainya. Ya itu udah pasti, karena yang jelas begini, seorang anggota DPRD itu tidak akan pernah memilah-milih mana yang menjadi potensi masyarakat gitu. Semuanya akan kita dengarkan, kita resapi dan akan kita maksimalkan untuk menjadi hal-hal yang baik buat masyarakat. Tentunya tadi, kalau masyarakat ingin sejahtera, ayo kita tingkatkan kesejahteraannya, tapi dengan instrumen yang normal tadi, normatif.
Kedua, kalau masyarakat ingin sehat, ayo kita dorong bagaimana masyarakat kita jaga kesehatannya. Kesehatannya. Kita fasilitasi. Bukan hanya berpikir, berobat gratis. Tapi bagaimana menjaga kesehatan, itu jauh lebih penting. Menjaga kesehatan itu jauh lebih penting daripada berobat, kan begitu. Iya. Seperti itu. Jadi yang jelas hari ini yang menjadi kebutuhan masyarakat Tambun Selatan cukup banyak. Namun mana yang menjadi prioritas gitu. Seperti itu. Oke, Bang Suminta, itu menarik sekali tentang manajemen masjid dan pendidikan. Karena Abang kan seorang pendidikan, Iya, mengerti sekali artinya menjadikan masjid sebagai Pusat pendidikan, pusat pemberdayaan ekonomi, pembelajaran juga, dan pusat kegiatan remaja masjid. Kegiatan remaja masjid. Oke, sangat. Oke, Bang. Selanjutnya nih Bang ya, apa yang membuat Abang layak dipilih untuk mendapat suaranya masyarakat nih Bang? Kira-kira. Pengalaman organisasi menjadi bagian penting dalam pendewasaan saya berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pemerintah kecamatan, pemerintah daerah. Maka pengalaman ini sangat mendasar buat saya sebagai pribadi untuk saya layak menjadi anggota DPRD. Itu. Yang kedua, barangkali karena alhamdulillah dengan izin Allah, restu orang tua dan sebagainya, Abang mengikuti proses pendidikan dengan baik dari SD sampai S2, sampai kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal, ya. Ini barangkali modal dasar bagi saya untuk layak menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, karena pengalaman organisasi yang insya Allah baik dan pendidikan juga cukup insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi dasar saya untuk menjadi orang yang layak menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Tentunya ini harapan yang menjadi harapan kita semuanya. Jadi anggota DPRD itu bukannya sekedar gaya-gayaan, keren-kerenan, bukan. Tapi adalah jabatan amanah yang harus benar-benar dijalankan dengan baik. Nah, karena kita niat baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. Tentunya dengan masyarakat yang baik juga. Tentu harapan seperti itu. Harapan kita seperti itu. Oke teman-teman, untuk quote terakhir Bang. Dalam kesempatan yang berbagi ini, terakhir dari segmen kita, saya ingin menyampaikan nyapa kepada masyarakat. Ingat, tanggal 14 Februari 2024, pilih Partai Umat nomor 24 dengan urutan keempat, Suminta. Dengan akal sehat, kendalikan syahwat, insya Allah selamat. Partai Umat, lawan kejoliman, tegakkan keadilan. Ayo ke TPS, tetap pilih Suminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Suminta. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Amin, amin, amin. Oke, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tentukan pilihan calon anggota legislatif di wilayah Anda setelah menonton review caleg saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.